Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada zamannya a'immah. Namun sekarang Al-Quran tersebut itu semua orang mengakui bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah. Hal tersebut tidaklah benar. Mengingat zaman sekarang itu ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam, dan orang-orang yang sepemahaman dengan hal tersebut, mereka mulai menggaungkan eksistensi mereka, mulai menampakkan eksistensi mereka, keyakinan mereka, dengan tujuan agar umat Islam itu mulai ragu dengan apa yang dia yakini selama ini. Karena konsekuensinya ketika dikatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka memiliki konsekuensi. Jika Al-Quran itu makhluk, dan yang namanya makhluk itu pasti pernah salah, ya. Kan tidak ada namanya makhluk itu bebas dari namanya kesalahan. Sehebat apapun antum, seluar biasa apapun antum, sesuperior apapun antum, antum tidak akan pernah terlepas dari namanya kata salah. Itu karena makhluk. Berbeda jika itu bukan makhluk. Maka dari sini, dari segi inilah orang-orang orientalis, orang-orang yang benci dengan Islam, dia mulai memasukkan pemahaman-pemahaman agar orang Islam itu mulai ragu dengan keyakinan yang selama ini mereka yakini. Dan tepat pula yang dibawakan oleh Imam Muzani rahimahullahu ta'ala. Terlebih lagi pada awal pembahasan sebab kenapa Imam Muzani rahimahullahu ta'ala menulis risalah ini,
Karena Imam Muzani dituduh beliau memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, memiliki keyakinan-keyakinan yang menyisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka melalui risalah ini beliau menulis tentang apa saja yang beliau yakini, dan ternyata apa yang beliau yakini ini tidak menyisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau rahimahullahu ta'ala memulai risalahnya wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Quran itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai orang yang meyakini bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengisbatkan, kita menetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam. Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk berbicara, dan pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak terlepas dari namanya hal-hal yang bermanfaat. Pasti halnya bermanfaat, dan terbebas dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini yang perlu kita yakini. Dan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Al-Quran ini adalah mereka mengisbatkan bahwasanya annahu kalamullah. Yang pertama, mereka menisbatkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Takallama bihi haqiqatan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara haqiqatan, benar-benar berbicara, bukan sebagai keyakinan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di sini maksudnya bukan secara hakikat, tapi secara kiasan. Atau Allah subhanahu wa ta'ala ditafsirkan berbicara di sini ingin menyampaikan sesuatu. Maka ini tidak tepat, karena Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar berbicara dengan hakikatnya. Wa annahu munazzalun minhu, bahwasanya Al-Quran ini adalah benar-benar diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kepada malaikat Jibril, kemudian dari malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata melalui proses ini orang-orang mereka berusaha untuk membuat umat Islam itu ragu. Karena dari malaikat Jibril kemudian kepada Rasulullah SAW, mereka membuat ragu dari sisi apa? Karena Al-Quran itu ditulis di pelepah. Oke, mereka meyakini malaikat tidak terbebas dari namanya. Mereka meyakini malaikat pasti benar, karena malaikat tidak mengikuti hawa nafsunya. Rasulullah SAW, mereka ketika ingin menuduh Rasulullah berdusta, orang-orang munafik tidak mungkin, berat kalau menuduh Rasulullah berdusta. Maka mereka menuduhnya dari sisi dari Rasulullah, kemudian ditulis dalam mushaf yang ada saat ini. Siapa yang menulis Al-Quran tersebut? Yaitu para sahabat. Bukankah para sahabat itu manusia? Sahabat itu tidak ada yang maksum. Makanya ikhwah sekalian, ketika antum belajar masalah ilmu Al-Quran, agama Islam, ini perlu kita waspada. Sampai-sampai fakultas-fakultas agama Islam yang mana perguruan tinggi tersebut itu mengatasnamakan Islam, ketika antum mengatakan misalnya membuat sebuah skripsi S1, S2, S3, mereka ini memiliki sebuah kaidah
Ketika antum misalnya bisa membantah dengan gamblang, sedangkan antum seorang mahasiswa S1, antum membuat S2 itu apa namanya? Tesis, membuat tesis S2. Ternyata yang antum kulik itu adalah salah satu karya ilmiah seorang doktor. Nah, terkadang kan namanya ketika membuat tesis, membuat skripsi dan lain sebagainya, kadang ketika kita menentukan judul itu agak susah. Mau ambil judul ini, itu apa namanya, sudah ada yang mengambil, mau ngambil judul yang lain, akhirnya susah. Akhirnya terkadang seseorang itu membuat tesis, skripsi, mengumpulkan sebuah pemikiran orang yang terkenal. Ketika antum misalnya mengangkat pemikiran orang tersebut, yang notabene dia adalah seorang doktor, yang mana dokter tersebut itu benar-benar sesat dan menyesatkan. Dalam sebuah kaidah, dalam apa namanya, ketika antum menulis, antum mengkritik dokter tersebut nggak mungkin. Karena apa? Dokter itu harus dilawan dengan dokter. Sedangkan antum bocah S1. Padahal sekali lagi, titel itu tidak menunjukkan orang tersebut itu pintar atau tidak. Banyak profesor bodoh. Saya katakan banyak profesor bodoh. Bodoh dalam bukan bidangnya. Itu pertama. Terkadang ada juga profesor yang dia profesor, misalnya kita wajar saja, misalnya dia profesor kimia, bidang kimia, tapi dia berbicara tentang masalah misalnya kedokteran. Sah saja kan seorang dokter, walaupun dia cuma sekedar S2, dia mengatakan, maaf Prof, jenengan salah. Karena apa? Ini bukan bidang jenengan, bukan bidang bapak berbicara tentang kedokteran. Ini bidang saya. Kalau seandainya para akademisi itu jujur, harusnya mengembalikan kepada asalnya, bukan bidangnya. Ini dialami oleh seorang kawan saya. Kawan saya membuat sebuah disertasi S3, mengangkat sebuah pemikiran. Seorang profesor yang memiliki keyakinan tentang Al-Quran ini adalah makhluk. Kemudian kawan saya ini mengkritik dari berbagai macam sudut, berbagai macam aspek, dikritik semuanya. Kemudian diberikan kepada dosen pembimbing. Kemudian apa kata dosen pembimbingnya? Siapa kamu? Kamu bocah S2 baru lulus kemarin sore. Kamu berani-beraninya mengkritik seorang profesor. Sekarang kalau diukur melalui gelar, saya mengatakan, ada nggak profesor di muka bumi ini yang berani mengkritik Imam Syafi'i? Nggak ada. Saya mau tanya, Imam Syafi'i itu siapa? Kuliah nggak pernah loh, tapi keilmuannya diakui. Maka jenjang pendidikan seseorang gelar itu hanya bukti, seringkali hanya bukti bahwasanya orang tersebut telah menempuh pendidikan tersebut. Belum tentu. Bahkan kawan saya yang lain, dia ketika membuat saya berbicara tentang kawan ini karena kawan saya banyak yang ambil S2, S3 itu di kampus luar. Dan mereka menasehati, mending antum nggak usah ngambil S2 katanya. Karena kenapa? Kalau ngambil S2, S3 jurusan agama harus cari jalan aman. Dan kebetulan kawan saya ini orang yang memegang prinsip, orangnya istilahnya apa? Astagfirullah. Berpegang dengan prinsipnya itu. Pokoknya nggak bisa ideologisnya. Jazakumullah khairan. Orang ideologis sekali. Ya kalau salah katakan salah, dikritik semuanya, dihabisin. Kata pembimbingnya, alhamdulillah pembimbingnya baik.
ini teman saya yang lain. Kalau kamu pengen lulus, kamu jangan mengkritik orang tersebut, karena di sisi akademisi nggak akan diterima. Ketika kamu ingin mengambil cara pemikirannya, ambil pemikirannya. Kemudian kenapa orang tersebut bisa berbicara tentang hal ini? Antum uraikan, antum jabarkan, begini. Tapi nggak boleh ada kata satu kritikan. Kapan antum boleh mengkritik? Ketika antum sudah sejajar orang yang antum kritik. Padahal itu salah. Al-Quran makhluk, nggak bisa kalau Al-Quran makhluk. Saya katakan, Prof, kalau antum mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka suatu saat antum akan meragukan Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah antum ragukan, mau pegangan apa yang mau antum pegang? Maka tidak jarang banyak para akademisi itu yang akhirnya menjadi orang ateis, karena mendewakan akal. Semua nggak masuk akal, semua nggak masuk akal, semua nggak masuk akal. Bahkan sekte-sekte Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka mendewakan akal. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti ini. Mereka tidak menemukan kepuasan batin mereka. Padahal akal itu tidaklah bisa untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan sampai kapanpun. Oleh karena itu hendaklah seseorang itu menundukkan akalnya kepada wahyu. Kalau tidak ada tolak ukur kebenaran itu mana, maka nggak akan ketemu. Maka perdebatan misalnya apakah, mohon maaf ya, memakai pakaian seksi itu apakah mengikuti norma ajaran orang atau apakah dibenarkan atau tidak. Kalau kita tidak pernah sepakat timbangan apa yang kita pakai, nggak akan ketemu. Bagi masyarakat timur, orang pakai pakaian terbuka itu adalah aib. Tapi bagi orang masyarakat barat, mohon maaf, antum di pantai, antum mau pakai pakaian apa saja silahkan, nggak pakai pakaian juga wajar, karena adat mereka seperti itu. Maka terkadang orang sekarang itu menggiring kepada norma kewajaran. Padahal norma kewajaran satu dengan yang lain itu tidak pernah ketemu dengan kata sepakat. Berbeda dengan seseorang ketika menemukan kata sepakat dalam Al-Quran, dalam kitab suci. Maka ketika seseorang telah menemukan kata sepakat dalam kitab sucinya, mereka akan tenang, mereka akan diliputi kepastian. Itulah yang dialami oleh banyak orang barat. Mereka bingung ketika mencari kebenaran. Makanya orang barat itu adalah orang yang secara mereka lebih mengedepankan akal. Mereka berusaha untuk berpikir logis. Maka tidak heran banyak di negeri barat orang ketika masuk Islam kemudian mengenal agama, yang pertama kali mereka kenal adalah manhaj salaf. Karena manhaj salaf itu manhaj yang masuk akal, ideal, logis, nggak perlu dipertanyakan. Ketika misalnya kita ribut, ya sudah kembalikan ke Al-Quran dan hadis. Ini sudah paket komplit. Nah kalau misalnya mau ngikuti si A, si B, si C, manusia semua, nggak akan ketemu kata sepakat. Maka ini salah satu berkah yang perlu kita syukuri. Di negeri barat banyak orang mengenal manhaj salaf, banyak orang mengenal agama Islam karena logisnya manhaj salaf. Namun di sisi lain ternyata masyarakat kita, umat Islam yang notabene orang Indonesia itu adalah mayoritasnya umat Islam, mereka malah berusaha untuk mengikuti ideologi barat. Akhirnya yang ditemukan apa? Mereka mendewakan para pemikir-pemikir barat. Mereka mendewakan para akademisi barat. Maka ketika itu yang menjadi patokannya, maka mereka tidak akan pernah menemukan kata sepakat. Karena bagaimana kita mau mempelajari agama Islam,
Bagaimana kita mau mempelajari agama Islam? Kita belajar kepada orang barat. Maka kalau misalnya antum ingin belajar, pastikan antum belajar kepada sumbernya langsung. Oleh karena itu, kenapa bagi seorang muslim itu wajib hukumnya dia paham bahasa Arab. Lah, mau bagaimana dia paham agama ini? Sedangkan orang-orang yang titelnya profesor, doktor dan lain sebagainya, para pengajar agama, mereka kiblatnya kepada barat. Orang barat gak paham konteks Al-Quran. Al-Quran diterjemahkan sesuka-sukanya, maka tidak akan pernah ditemui. Kemudian Imam Muzani rahimahullahu ta'ala melanjutkan, menegaskan bahwasannya wa min ladunhu, maksudnya di sini Al-Quran tersebut itu adalah firman Allah, kalamullah, min ladunhu, yaitu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali berfirman, ibtadaan biharfin wa sautin. Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkannya dengan huruf dan suara. Wa sami'ahu minhu Jibril. Kemudian Jibril mendengarkan. Jibril, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada para sahabat. Ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar turun dari Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, yang mana Al-Quran tersebut itu diturunkan oleh malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Kemudian dari malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada para sahabatnya. Walaysa bimakhluk. Dan Al-Quran ini bukanlah makhluk. Kenapa? Imam Muzani rahimahullahu taala di sini menegaskan walaysa bimakhluk. Padahal sejatinya cukup seseorang itu mengatakan Al-Quran kalamullah. Sudah cukup, udah. Nggak usah bertele-tele, nggak usah berbasa-basi, udah cukup Al-Quran itu kalamullah. Karena ternyata ada sebagian orang itu, mereka menjadikan Al-Quran itu bukan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang menisbatkan menjadikan Al-Quran kalamullah tersebut itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang yang ketika seseorang, kalau misalnya kita menisbatkan Al-Quran kalamullah, artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, berarti sama dong dengan makhluk. Maka ketika mereka beralasan seperti itu, mereka akhirnya enggak, Allah enggak berbicara. Al-Quran ini bukan kalamullah. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka berusaha untuk mentakwil. Karena kalau misalnya mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, berarti Allah berbicara. Kalau Allah berbicara berarti seperti makhluk. Padahal pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidaklah seperti makhluk. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau Al-Quran kalamullah, Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menisbatkan bahwasannya sifat kalam ini adalah sifat dzatiyah yang menempel dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah berbicara dengan sesuatu, maka tidak akan mungkin adanya revisi. Ada sebagian orang berpendapat seperti itu. Ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah berbicara, ini sudah. Maka
Nasih dan mansuh menurut mereka dalam Al-Quran kan ada namanya nasih dan mansuh, menurut mereka tidak masuk akal. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ya berbicara sekali. Cukup sekali, tidak diulangi. Padahal sifat kalam di sini adalah sifat fi'liyah. Namanya sifat fi'liyah adalah perbuatan, ya terserah Allah Subhanahu wa taala kapan mau berbicara. Sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala dulu berbicara ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus. Maka di Al-Qur'an itu terdapat banyak, ada beberapa tempat itu nasih dan mansuh. Dan orang-orang yang benci dengan Islam menyerang agama Islam ini dari segi nasih dan mansuh. Padahal mereka tidak tahu dengan adanya nasih dan mansuh itu membuktikan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Seperti contohnya, dulu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat manusia untuk sholat sehari 50 kali. Kemudian 50 kali ini dihapus, dinasih. Akhirnya dia mansuh dengan perintah sholat 5 kali dalam sehari, yang mana 5 kali ini setara dengan 50 kali seseorang sholat. Kemudian hukum puasa sepanjang masa itu dihapus dengan hukum puasa ayyamul bid. Karena seseorang ketika dia berpuasa 1 bulan 3 kali, 13, 14, 15, maka ini setara dengan seseorang berpuasa selama 1 tahun penuh. Karena kenapa? Karena satu amalan itu bisa dilipat gandakan 10 kali lipat. Sehingga ketika seseorang setiap bulannya berpuasa selama 3 hari, maka artinya dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Sedangkan umat terdahulu itu mereka diwajibkan puasa kapan? Tiap saat. Kapanpun itu puasa. Kapan bukanya, kapan sahurnya, kapan makannya. Maka buka dan bukanya itu ketika misalnya adzan buka. Setelah buka mereka nggak boleh makan, minum, tidak boleh juga berhubungan badan. Sampai kapan? Sampai subuh. Oleh karena itu kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Nah, karena ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, boleh enggak setelah saya ini berbuka kemudian saya berhubungan badan dan lain sebagainya? Dulu yang boleh itu cuman ya makan, udah makan, kalau makan minum udah. Berhubungan badan enggak boleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Karena puasa zaman dahulu itu adalah puasa yang tidak boleh, kalau misalnya buka ya cuma makan minum sampai subuh. Enggak boleh berhubungan badan. Akhirnya syariat tersebut dihapus, bahkan itu bertahap. Pertama cuma boleh makan minum ketika adzan maghrib dan subuh. Kemudian diganti lagi dengan boleh selama sudah maghrib makan sampai nanti subuh makan sahur, kemudian puasa lagi. Berhubungan badan belum diperbolehkan. Kemudian setelahnya baru hubungan badan diperbolehkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang syariatnya itu sangat cocok untuk dipraktekkan kapanpun dan dimanapun. Inilah orang-orang yang benci dengan Islam berusaha untuk menggoyahkan. Setelah gagal mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka berusaha, Al-Quran kok ada nasih dan mansuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala ini adalah berbicara hakikah. Adapun sifatnya di sini adalah beliau adalah fi'liyah.
Namanya fi'liyah itu kapanpun beliau Allah Subhanahu wa taala, bukan beliau, Allah Subhanahu wa taala itu berbicara ya terserah. Dan ada juga yang ahlu bid'ah, mereka mereka tidak mau menisbatkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara secara hakikah dan bukanlah makhluk. Mereka berusaha untuk mengalihkan. Akhirnya ada sebagian di antara mereka mengatakan, innallaha khalaqal Qur'ana fi lauhil mahfuz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz. Artinya apa? Mereka tetap tidak mau mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Kalau kalamullah sama dengan manusia. Inilah sifat mumetnya orang-orang filsafat itu seperti ini. Ketika ini kalau berbicara seperti makhluk, ya sudah berarti Allah nggak berbicara. Gimana caranya Al-Quran itu makhluk? Kemudian ketika sudah bingung, lah kalau Allah berbicara seperti makhluk, kalau Allah ini makhluk, ternyata makhluk itu tidak ada yang terbebas dari kesalahan. Ini orang yang bingung ya. Akhirnya lambat laun yang terjadi apa? Bukan tasbih, bukan takyif, tapi taktil. Allah Subhanahu wa taala nggak berbicara. Lah kalau Allah nggak berbicara, gimana syariat ini ada? Maka ketika antum perhatikan konsep filsafat itu ya muter-muter, bingung. Akhirnya nggak ketemu ujungnya. Inilah perlu seseorang itu menemukan konsep dalam beragama, agama Islam. Maka banyak saya katakan tadi orang Barat itu bingung, akhirnya mencari agama. Dan tidak heran orang Barat itu berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Namun sangat disayangkan ternyata kita malah berusaha meniru cara beragamanya orang-orang Barat dengan mengikuti filsafat. Berusaha Al-Quran itu, ada yang mengatakan Al-Quran itu cuman lembaran biasa, Al-Quran itu ini itu dan sebagainya, berusaha untuk membuat keraguan. Maka tidak heran ketika ada sebagian orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini Allah ciptakan di Lauhil Mahfuz. Kemudian malaikat Jibril membawa Al-Quran tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka tidak heran ada sebagian orang yang mereka terkotori dengan akidah ini. Mereka mengatakan ketika misalnya seseorang mengambil sanad Al-Quran, dalam ijazahnya tertulis dari Rasulullah SAW, dari malaikat Jibril, dari Lauhil Mahfuz. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu berbicara hakikat kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Kenapa mereka mengatakan demikian? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Quran tersebut itu di Lauhil Mahfuz karena mereka pengen lari, nggak mau menisbatkan Allah itu berbicara. Berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah, mereka menisbatkannya. Ini nanti pembahasan ini memang pembahasan akidah ini pembahasan yang ruwet. Jadi kalau misalnya antum ketika hadir langsung belum paham, nanti silahkan bisa ditanyakan atau dimurojaah kembali catatannya. Atau bisa juga dengan mengambil coba referensi lain. Karena memang akidah ini sedikit ruwet. Antum harus pintar ngomong kalau masalah akidah. Harus pintar retorika, pintar berbicara. Maka seringkali ketika orang berbicara itu dia bisa menyesatkan seseorang. Maka tidak heran jauh-jauh hari Rasulullah SAW bersabda, inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya sebagian dari bayan, penjelasan, orang yang pintar ngomong itu menjadi sihir. Akhirnya oh iya juga ya. Padahal itu tidak tepat. Maka oleh karena itu, sebagai bantahan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah makhluk, Imam Muzani mengatakan wa min ladunhu, Al-Quran ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara.
Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz kemudian diambil malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini juga dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lahul khalqu. Khalqu itu apa? Menciptakan. Al-amru, perintah. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beristinbat mengambil ayat ini bahwasannya jelas Al-Qur'an itu bukan makhluk. Karena kalau Al-Qur'an itu makhluk sudah cukup ala lahul khalqu. Ya termasuk di dalamnya Al-Qur'an. Tapi di sini al-amru. Al-amru itu apa? Perintah. Bukankah di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya perintah-perintah, anjuran, larangan, itu perintah. Maka menunjukkan di sini Al-Qur'an itu bukan makhluk, dibedakan antara penciptaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah menciptakan perintah? Perintah diciptakan? Enggak. Namanya perintah itu berbicara langsung. Sebagaimana manusia, ini bukan bermaksud untuk menyamakan Allah dengan manusia. Ini cuma untuk memudahkan. Bukankah ketika antum berkata, "Tolong ambilkan gelas itu." Ini perintah. Atau misalnya antum membuat robot dan antum memerintahkan kepada robot tersebut itu untuk mengambilkan gelas. Apakah perintah tersebut itu ciptaan? Enggak. Tolong ambilkan. Yang ciptaan itu apa? Program yang antum program pada robot tersebut. Oleh karena itu, jika seandainya seseorang mengatakan Al-Qur'an makhluk, kalau dikatakan Al-Qur'an itu makhluk, lembarannya iya makhluk. Lembaran Al-Qur'an itu makhluk. Bukankah itu kertas? Kertas itu diciptakan dari kayu, dari apalah, dari Al-Qur'an. Kalau dikatakan Al-Qur'an itu kertasnya, iya kertasnya ini makhluk. Kemudian ketika antum membaca Al-Qur'an, ya suara yang keluar dari lisan antum ini makhluk, karena itu ciptaan antum, diciptakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala suara antum. Akan tetapi Al-Qur'annya sejati itu bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala benar-benar berfirman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, bukan di akhirat, nanti di akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengambil Al-Qur'an tersebut itu dari dada-dada manusia. Sehingga ketika di akhir zaman tidak didapati seseorang yang hafal Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala mencabutnya. Maka sebuah kaidah yang diambil oleh para ulama yang ditetuskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Hakami, beliau mengatakan as-sautu sautul qari. Ketika ditanya, "Wahai Imam, apakah Al-Qur'an ini yang saya baca ini makhluk?" Beliau mengatakan as-sautu sautul qari. Suara yang keluar dari lisanmu adalah makhluk. Wal kalamu kalamul bari. Sedangkan apa yang kamu ucapkan, yang terlantun dari antum, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu kalamullah. Sebagaimana antum misalnya menyampaikan ucapan orang, misalnya Lutfi tadi mengatakan begini, itu ucapan siapa? Ucapan siapa? Ucapan Lutfi, bukan ucapan antum. Maka dikatakan di sini Al-Qur'an adalah kalamullah laisa bimakhluk. Ditambah lagi Rasulullah SAW ketika beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah ketika kita misalnya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita takut atau kita merasa
lewat di tempat angker. Kira-kira apa doa yang antum ucapkan? Apa yang antum ucapkan doanya? A'udzu bi kalimatillahi at-tammah. Aku berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala at-tammah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, boleh enggak antum meminta pertolongan kepada makhluk? Ayo. Hah? Boleh kalau makhluk itu mampu. Maka pertanyaannya di sini, kalau di sini makhluk, antum takut kepada jin, antum boleh minta bantuan kepada jin? Enggak boleh. Maka ini syirik. Kalau seandainya a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq itu adalah kesyirikan. Karena artinya kalau orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah mau konsisten mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah, maka di sini a'udzu bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Dengan apa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan doa-doa Allah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka ketika kita tanya siapapun itu, ketika antum mengucapkan doa a'udzu bi kalimatillahi tammah, saya mau tanya, antum meminta perlindungan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Enggak ada orang akhirnya. Kalau misalnya antum mau konsisten, ini bukan Allah Subhanahu. Kita bukan meminta potongan kepada Allah. Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka mengakui meminta pertolongan kepada makhluk yang tidak dimampui, itu adalah kesyirikan. Harusnya kalau mereka konsisten, mereka mengatakan doa ini adalah bukan apa? Doa di sini adalah apa namanya? Bukan seseorang bukan meminta pertolongan kepada makhluk, tapi kepada Allah. Karena dengan kalimat bi kalimatillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat, bukankah itu kalam? Bukankah kalimat di sini adalah sifat Allah? Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berbicara dengan sifat kalam. Dan kalimat di sini juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah apa kepada makhluk? Kepada Allah. Maka kalau seandainya ini kesyirikan, nggak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya. Dan jelas semua orang, hatta Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka mengakui meminta pertolongan kepada makhluk itu dilarang, syirik. Maka kalau mereka mau konsisten, harusnya mereka tetap konsisten di sini meminta pertolongan kepada Allah, sebagaimana ketika Al-Qur'an itu juga kalamullah, itu firman Allah. Allah berbicara hakikat, bukan Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan perkataan. Bisa dipahami di sini. Nah, di sini Allah itu benar-benar berbicara. Bukan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah makhluk kemudian kita berlindung kepada makhluk tadi. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memberi perintah. Dibedakan antara penciptaan makhluk dan perintah. Maka tidak boleh seseorang itu mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Tidak tepat. Maka kalau mereka mau konsisten, harusnya semua dikembalikan kepada makna aslinya. Mereka ketika ketakutan tidak berdoa a'udzu bikalimatillahi tammah. Walaysa bimakhluqin fayabit. Kalau seandainya Al-Qur'an itu tadi adalah makhluk, maka Al-Qur'an tersebut itu
akan hilang. Fa makhluqatun kullaha tabid, maka semua makhluk itu akan lenyap. Ammal Quran falaisa bimakhluk, adapun Al-Quran itu bukan makhluk. Walihada, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Al-Quran itu dari hati dan dari mana? Sutur. Lembaran-lembaran mushaf itu nanti di akhir zaman itu hilang semua. Sehingga tidak bersisa sama sekali. Maka manusia tiba-tiba nggak hafal, dan tiba-tiba di mushafnya itu juga tidak ada tulisan akan hal tersebut. Kalau seandainya makhluk, nggak mungkin itu makhluk. Al-Quran tersebut itu benar firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk harusnya wujudnya itu juga lenyap. Tapi yang lenyap apa? Cuman tulisannya. Masa misalnya orang meninggal. Yang meninggal itu apa? Yang hilang apa? Yang hilang kan ruh. Manusia masih ada. Maka dikatakan Al-Quran kalau kertasnya itu makhluk, sampulnya makhluk, tapi isinya bukan makhluk. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda kalau ruh itu makhluk ciptaan Allah. Itu bedanya di situ gitu loh. Maka kalau misalnya kalau manusia mati kan semuanya hilang. Sampai apa? Jasadnya juga hilang. Bukan hanya ruhnya saja. Sedangkan Al-Quran ketika diangkat, wujud Al-Quran itu masih ada. Yang hilang apa? Dari mushaf, dari pikiran. Dan itu juga dibuktikan ketika manusia itu nanti dibangkitkan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilta waltaqi kama kunta turattilu fid dunya." Naiklah sebagaimana dulu engkau ketika di dunia engkau membaca Al-Quran. Masih ada enggak? Masih ada enggak Al-Qurannya? Masih ada. Menunjukkan itu firman Allah. Dan itu sifat fi'liyah. Kapan Allah Subhanahu berkehendak menentukan itu masih ada, itu enggak hilang. Sangat mungkin. Dan yang terakhir, kenapa Imam Muzani rahimahullah ta'ala di sini mengatakan walaysa bimakhluk? Karena ketika itu ada orang zaman Imam Muzani. Imam Muzani ini murid seniornya Imam Syafi'i. Ketika itu Imam Muzani beliau tidak pernah sekali-kali berbicara tentang masalah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Ketika Imam Muzani ditanya beliau diam. Sehingga tidak heran ada sebagian orang yang melakukan keimanan. Manhajnya Imam Muzani ini apa gitu loh. Karena ketika masalah fitnah bahwasanya Al-Quran makhluk, Imam Muzani cuma diam, nggak berbicara apa-apa, tidak pernah menyinggung, nggak pernah membahas. Sehingga beliau tersifati dengan, ada yang mengatakan beliau memiliki akidah Jahmiyah. Kenapa? Ini istihad beliau radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala. Karena setelah Imam Syafi'i Allah wafatkan, orang yang melanjutkan tongkat estafet dakwah Imam Syafi'i ini adalah Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti. Imam Buwaiti ini adalah murid seniornya Imam Syafi'i. Nah, ketika itu Imam Buwaiti beliau mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Dan saat itu Imam Al-Buwaiti itu beliau hidup di zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Antum kalau Anda mau tanya dulu ini, biar antum itu mudeng gitu loh, biar nyantol. Fitnah Al-Quran itu makhluk kapan? Zamannya siapa?
Imam Ahmad. Imam Ahmad itu siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Artinya Imam Buwaiti, Imam Ahmad, Imam Muzani itu murid-muridnya Imam Syafi'i. Maka ada kemungkinan namanya murid satu majelis ini kan hidup sezaman. Sehingga Imam Buwaiti ini adalah dulu orang yang melanjutkan majelisnya Imam Syafi'i. Misalnya Imam Syafi'i ngajar di Masjid Uhwah, dilanjutkan oleh Imam Buwaiti. Nah, Imam Buwaiti itu tegas. Beliau orangnya nggak mau kompromi, mengatakan Al-Quran itu ya bukan makhluk, kalamullah. Akhirnya ditangkap karena ketika itu hidup di zaman khalifah yang meyakini adalah Al-Quran kalamullah, ditangkap, dijebloskan di penjara. Nah, Imam Buwaiti ini memiliki kebiasaan setiap dengar adzan sholat setiap hari Jumat beliau mandi pakai pakaian yang wangi, pakai wangi-wangian, dandan, karena beliau kan di penjara. Kemudian datang ke sipir penjara, ditanya sama sipir penjaranya, "Wahai Imam Buwaiti, kamu mau kemana?" "Aku hendak mendatangi panggilan Allah." Panggilan Allah. Di sini panggilan itu secara tidak langsung Imam Buwaiti tetap tegas mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Sebagaimana adzan itu adalah panggilan Allah. Akhirnya sama sipir penjaranya, nggak usah, kamu balik ke penjaramu. Nah, karena Imam Muzani tahu bahwasanya Imam Buwaiti itu akhirnya di penjara. Bahkan di penjara itu bukan cuma layah-layah santai menikmati fasilitas kelas wahid, AC, kemudian tempat tidurnya nyaman. Enggak, Imam Buwaiti di situ juga disiksa. Karena Imam Muzani ini tidak mau mendapati apa yang dialami oleh Imam Buwaiti. Maka beliau lebih baik diam, karena beliau melihat maslahatnya lebih banyak. Kalau seandainya saya di penjara, bagaimana saya mau mengajarkan akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini kepada yang lain? Mungkin saya sedikit mentolerir satu sebab ini, tapi saya bisa memberikan clue, indikasi-indikasi bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, tanpa aku harus mengatakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Karena kalau terjadi demikian aku di penjara. Sedangkan ketika Imam Buwaiti di penjara, siapa yang melanjutkan majelisnya Imam Buwaiti? Imam Muzani. Maka ketika itu Imam Muzani mending saya diam. Bahkan kalau ada orang ribut masalah Al-Quran kalamullah atau enggak, Imam Muzani mending diam. Maka beliau lebih mengedepankan satu maslahat, tidak mau ikut campur dalam satu permasalahan demi mengedepankan masalah-masalah yang lain yang bisa dibahas. Kan dengan misalnya Imam Muzani tidak di penjara, bisa tetap mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya lain sebagainya. Maka kalau misalnya sekarang ada orang yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, maka ada sebagian para akademisi Barat yang berkiblat kepada Barat, mereka mengatakan ini orang gila, ini radikal, ini masa Al-Quran itu bukan makhluk. Jelas itu Al-Quran itu kan ciptaan manusia. Apalagi dulu ditulis di pelepah kurma, disampaikan oleh para sahabat yang tidak terlepas dari namanya kemaksuman, kesalahan. Mereka melakukan seperti itu. Maka ini tidak tepat. Al-Quran itu adalah kalamullah walaysa bimakhluk. Bahkan sebagian ulama suatu ketika beliau ingin
menyelamatkannya biar tidak disiksa. Setelah Imam Ahmad, ini muridnya Imam Ahmad, beliau itu ada konon katanya ada sebuah Al-Quran kecil ditaruh saku. Ketika ditanya, Al-Quran itu makhluk apa bukan? Begini. Jadi Al-Qurannya diambil, ini makhluk. Akhirnya bebas. Maksudnya apa? Ya ini loh, mushaf ciptaan ini makhluk. Tapi Al-Quran itu kalamullah. Maka itu namanya tauliyah. Nah, orang tauliyah itu, orang biasanya ahli mantik, usul fikih itu pintar tauliyah. Jadi ini ada yang bawa istri enggak? Enggak. Orang kalau belajar agama, tapi tauliyah itu sering tauliyah itu sesuatu yang tercela. Tapi kalau orang belajar usul fikih itu pintar, ngomongnya pintar karena ahli kalam. Orang nganggapnya ini, nganggapnya itu, tapi itu perlu dipakai ketika hal-hal yang penting saja, nggak perlu dipakai keadaan-keadaan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhluk. Kalau makhluk, maka makhluk pasti akan binasa dan tidak akan kekal abadi. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf, ini waktunya kelebihan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah kita lanjutkan setelah kita istirahat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.